Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Cica Basira Purba akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran matematika. Istilah pendekatan berasal dari bahasa Inggris approach, yang artinya adalah pendekatan. Dalam pengajaran, approach diartikan sebagai a way of beginning something, cara memulai sesuatu. Karena itu, pengertian pendekatan dapat diartikan cara memulai pembelajaran, dan lebih luas lagi, pendekatan berarti seperangkat asumsi mengenai cara belajar mengajar. Pendekatan pembelajaran itu dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Fungsi pendekatan dalam pembelajaran ini, yang pertama itu sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang kedua, memberikan garis rujukan untuk perancangan pembelajaran. Yang ketiga, menilai hasil pembelajaran yang telah dicapai. Yang keempat, mendiagnosis masalah-masalah dalam belajar yang timbul. Yang kelima, itu menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Macam-macam pendekatan belajar, jika dilihat dari pendekatan sudut pandangnya, itu terbagi menjadi yang pertama, student-centered approach, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana pendekatan jenis ini guru melakukan pendekatan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam proses belajar. Adapun pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang pertama ada pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah proses belajar yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi pengetahuan, keterampilan, dan lainnya melalui tahapan mengamati, bertanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran. Tujuan pembelajaran saintifik itu antara lain, yang pertama itu ada untuk meningkatkan kemampuan intelek siswa, yang kedua untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah. Setelah pendekatan saintifik, yang kedua ada pendekatan proses. Pendekatan proses adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan atau proses. Pendekatan proses adalah pendekatan yang berorientasi pada proses, bukan hasil. Jadi pendekatan ini, peserta didik itu diharapkan benar-benar menguasai proses pembelajaran. Pendekatan ini juga penting untuk melatih daya pikir atau mengembangkan kemampuan berpikir dan melatih psikomotor peserta didik. Dalam pendekatan proses, peserta didik juga harus dapat mengilustrasikan atau memodelkan dan bahkan melakukan percobaan. Evaluasi pembelajaran yang dinilai adalah proses yang mencakup kebenaran cara kerja, ketelitian, keakuratan, keuletan, serta ketekunan dalam bekerja dan sebagainya. Setelah student-centered approach, yang kedua itu ada teacher-centered approach. Teacher-centered approach ini adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, di mana pada pendekatan jenis ini guru menjadi subjek utama dalam proses belajar. Adapun yang termasuk pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru ini antara lain, yang pertama itu ada pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning, atau biasa yang kita kenal dengan CTL. Kemudian yang kedua itu ada saya akan menjelaskan pendekatan kontekstual terlebih dahulu. Pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning, yang biasa kita sebut dengan CTL, merupakan konsep belajar yang membantu guru
mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi di dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dalam konteks ini, siswa perlu mengerti apa makna belajar, manfaatnya, dalam status apa mereka, dan bagaimana mencapainya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam pendekatan saintifik, macam-macam pendekatan pembelajaran matematika. Adapun yang termasuk pendekatan pembelajaran itu terbagi atas bermacam-macam bagian. Ada yang pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang pertama adalah pendekatan saintifik. Pendekatan ini adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi pengetahuan, keterampilan, dan lainnya melalui tahapan mengamati, menanya, menalar, dan mencoba untuk membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran. Baik, selanjutnya ada pendekatan konstekstual, yang dimana pendekatan ini berpusat pada guru. Pendekatan konstekstual itu adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Baik, kita lanjutkan. Berdasarkan materinya, pendekatan terbagi atas dua jenis. Yang pertama adalah pendekatan deduktif, di mana pendekatan deduktif adalah pembelajaran dengan yang terkadang sering kita sebut sebagai pembelajaran tradisional, di mana guru memulai dengan teori-teori dan meningkat ke penerapan teori. Baik, kita lanjutkan, yaitu adalah pendekatan induktif. Pendekatan induktif berbeda dari pendekatan deduktif, di mana pendekatan ini menyimpulkan permasalahan dari hal-hal yang bersifat umum, dan maka pendekatan induktif itu menyimpulkan permasalahan dari hal-hal yang khusus. Metode induktif sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari suatu yang umum ke suatu yang khusus, di mana pendekatan induktif menekan pada pengamatan dahulu, baru menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Lalu di pendekatan deduktif itu